Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti akan dibahas itu. Dalil bahwasanya salawat itu masyru'ah, disyariatkan adalah qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengucapkan salawat untuk Nabi dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayat ini menjadi landasan disyariatkannya salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, sekarang penulis di sini membawakan keterangan dari Imam Bukhari. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, yaitu seorang tabi'i, salatullah ta'ala thana'uhu alaihi indal malaikah. Yang dimaksud dengan salawatnya Allah untuk Nabi, yaitu Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat di langit. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, berarti apa artinya? Ya Allah, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, kawan. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam. Dan Allah sudah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memuji Nabi. Nah, sekarang malaikat, bagaimana malaikat? Wa salatul malaikati ad-du'a. Salawatnya malaikat untuk Nabi itu malaikat berdoa, mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi jelas ya makna salawat ya. Itu ya. Jadi Allah memuji Nabi. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yusallu yubarrikun ay yubarikun. Wal maqsud min hadhihi al-ayah kama dzakara Ibn Katsir fi tafsirih. Ibn Abbas mengartikan makna yusallun. Ini Allah memberikan yusallun kepada Nabi, yaitu yubarikun, yubarikun, menambah lagi kebaikan-kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka tafsirnya adalah di sini dibawakan tafsir Ibnu Katsir, Inna Allah Subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bimanzilati 'abdihi wa nabiyhi wa habibihi 'indahu fil mala'il a'la bi annahu yuthni 'alaihi 'inda al-mala'ikah wa innal mala'ikata tusalli 'alaihi thumma amara ta'ala ahla al-'alam as-sufli bis-salati 'alaihi liyajtami'a ath-thana' 'alaihi min ahli al-'alamain. Masya Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya Allah yang maha suci dari segala aib dan maha suci dari segala tandingan, wa ta'ala dan maha tinggi, mengabarkan kepada hambanya tentang kedudukan hambanya yang taat dan nabinya dan kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah di hadapan para malaikat yang tinggi posisinya di langit. Bahwasanya Allah memuji Nabi, menyanjung Nabi di hadapan para malaikat. Ya, baik itu malaikat yang memikul arsy maupun malaikat yang ada di al-mala'il a'la, yang ada di langit yang ketujuh. Dan juga semua malaikat yang ketika Allah memuji seseorang, maka seluruh malaikat itu dengar di langit. Wal malaikatu tusalli alaihi, dan begitu pula para malaikat
mendoakan Nabi, bersolawat untuk Nabi, ini mendoakan Nabi. Bayangkan ya kan, malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Karena langit ada 7 itu penuh malaikat. Dan mereka tidak pernah bosan untuk bersolawat untuk Nabi, mendoakan Nabi SAW. Maka setelah itu Allah memerintahkan kepada makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar terkumpul sanjungan untuk Nabi di penghuni langit dan penghuni bumi. Allahu Akbar. Kemudian kata penulis rahimahullah, fi hadhil ayah ya'muruna Allah an nad'u 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nusalli alaihi. La an nad'uhu min dunillah atau naqra lahu al-Fatihah kama yaf'alu ba'd an-nas. Di dalam ayat ini surat Al-Ahzab tadi yang kita bacakan, Allah memerintahkan kepada kita untuk mendoakan Rasulullah dengan mengucapkan apa? Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Bukan kita berdoa minta kepada Rasulullah. Nah, ini keliru memahami ayat itu. Kalau mengatakan bahwa landasan berdoa meminta kepada Nabi itu ini dia, sallu alaihi, ya, yang mereka artikan berdoalah kepadanya. Itu salah itu. Hati-hati ya kan, kita dalam mengartikan itu jangan sampai keliru. Arti sallu alaihi, yani berdoalah, ucapkan Allahumma salli alaihi. Bukan kita berdoa meminta kepada Nabi. Jelas itu dua makna yang apa? Berbeda 180 derajat. Kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, dapat pahala kita. Kalau berdoa kepada Nabi, minta kepada Nabi, musyrik, syirik besar. Itu ya. Dan di sini Allah tidak menyuruh kepada kita untuk membacakan Al-Fatihah untuk Nabi. Seperti sebagian orang kalau mau berdoa ila hadratil Mustafa Al-Baqarah, Al-Fatihah, ya, untuk kehadiran Al-Mustafa, Al-Fatihah. Mana dalil? Mana dalil? Apakah Rasulullah pernah menyuruh bacakanlah Al-Fatihah untukku dan selainku? Mana dalilnya? Enggak ada. Nanti akan dibahas secara khusus tentang bab menghadiahkan bacaan Quran untuk mayat. Nanti masih agak lama ini, beberapa bab lagi. Begitu ya. Jadi Nabi SAW itu hadisnya tercatat, ribuan hadis di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Tidak ada satupun yang menukil bahwa Nabi menyuruh kita kalau mau doa baca Al-Fatihah. Begitu ya. Allahumma illa, kecuali ketika sholat. Nah itu sholat kita wajib baca Al-Fatihah, ketika sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Kama yaf'alu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, sering mengucapkan ila hadrati an-Nabi dan juga kepada hadrati Syekh Abdul Qadir Jailan. Kemudian disebutkan nama arwah, ada 100 arwah, ya, setiap satu ruh disebutkan Al-Fatihah. Itu ya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surat An-Najm, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Imam Syafi'i mengatakan di situ, laisa min hadyi salaf ihda tilawatul Qur'anil mauta. Bukan petunjuk salaf atau sahabat menghadiahkan bacaan Quran untuk orang mati. Enggak ada dalil.
baik dari Nabi maupun dari sahabat. Iya. Kemudian afdalu sighah lis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya ma 'allamaha ashabuhu li ashabihi hina qala lahum. Ini sebaik-baik bentuk solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Ketika Nabi berkata kepada para sahabat, qulu, ya, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan sudah kita pelajari ada 7 macam bentuk salawat untuk Nabi itu dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perlu kita artikan ya ikhwan. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, pujilah Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan pujilah untuk keluarganya Nabi Muhammad. Kalimat al di sini, ali, itu maknanya ada 2. Yang pertama keluarga. Nah, keluarganya itu siapa ya? Keluarganya itu ya semua istrinya dan anak-anaknya. Kemudian keluarganya Ali bin Abi Thalib, ya, dan keturunannya dari Hasan dan Husain sampai hari kiamat, tapi yang mereka yang alal haq, di atas kebenaran. Kemudian keluarga Al-Abbas, paman Nabi. Kemudian keluarga Al-Aqil. Itu semua adalah keluarga Nabi, Ahlul Bait. Kemudian makna al di sini juga maknanya atba'uhu, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita. Kita kan mengikuti Rasulullah. Begitu ya. Itulah makna al menurut penjelasan para ulama yang memberi penjelasan hadis ini. Dan pujilah ya Allah keluarganya Nabi Muhammad dan pengikutnya Nabi Muhammad, sebagaimana sallaita, kau memuji ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim dan pengikutnya Nabi Ibrahim yang setia di atas tauhid. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji atas segala ucapanmu dan perbuatan dan takdirmu. Majid, maha mulia. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah, yaitu tambahkanlah kebaikan. Arti berkah itu tambahkanlah kebaikan. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah tambahkan lagi kebaikan ala Muhammad, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, dan untuk keluarga dan pengikutnya Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana kau tambahkan kebaikan untuk Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan untuk keluarga dan pengikutnya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Alhamdulillah kita ini ya ikhwan pengikut Nabi Muhammad dan pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Setiap hari kita didoakan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Karena al di sini termasuk di dalamnya pengikut. Dan juga dalam salat yang sudah pernah kita bahas di sifat salat Nabi, ya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan dari Allah untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Itu tercakup di dalamnya seluruh orang Islam yang masih hidup maupun yang sudah mati. Alhamdulillah kita didoakan oleh orang sholat dengan baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itulah nikmatnya jadi orang Islam. Hidup dan mati kita dapat pahala karena didoakan oleh kaum
muslimin dalam sholat mereka. Kemudian hadis salatu wa ghairuha min as-salawatil waridah fi kutubil hadits wa kutubil fiqh al-mu'tamada lam tadhkur fiha kalimah sayyiduna allati yaziduha al-kathiru minan nas ilman bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sayyiduna walakin at-taqayyud bi kalamir rasul wajib wal ibadatu mabniyatun 'ala an-naqli la 'ala al-'aqli. Nah, salawat ini dan yang lainnya ini enggak disebutkan di sini, yang lainnya yang berarti ada macam salawat yang lainnya ada 7 macam. Itu sah berdasarkan kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang terpercaya. Tidak tersebut di situ, tidak disebutkan oleh para ahli hadis dan ahli fikih di situ kalimat sayyidina. Jadi tidak ada lafaz tambahan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada. Iya. Yang itu ditambah oleh banyak orang. Jelas bahwa Rasulullah itu sayyid kita. Akan tapi seorang muslim terikat dengan sabdanya Rasulullah. Itu wajib. Dan ibadah itu dibangun di atas penukilan hadis, riwayat, bukan berdasarkan akal atau perasaan. Dan sudah pernah saya jelaskan di majelis ini ya ikhwan, dan di majelis yang lainnya, bahwa Nabi itu tidak mau lafaz doa yang diajarkan itu dirubah walaupun sinonim. Sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan sebuah hadis dari Al-Bara bin Azib ketika diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa sebelum tidur. Di situ diterangkan dalam Sahih Bukhari bab al-wudu qabla an-naum. Bab wudu sebelum tidur. Nabi bersabda kepada sahabat ini, idza aradta an-nauma faltatawadda wudu'aka lis-salat. Jika kamu mau tidur, wudulah seperti orang mau salat, wudu. Thumma kul, kemudian ucapkanlah doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Maka sama sahabatnya diulang lagi. Nah, begitulah para sahabat itu kalau belajar di hadapan Nabi itu menghafal ya. Harus dihafal. Iya. Maka sahabat ini menghafal dan store di hadapan Nabi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Yang tadinya wa bi nabiyyika alladhi arsalta yang diajarkan oleh Nabi dirubah dengan oleh sahabat ini di hadapan Nabi, wa bi rasulika alladhi arsalta, dan dengan Rasul yang kau utus. Nah, apa kata Nabi? La, jangan dirubah. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dengan Nabi yang kau utus ya Allah. Jadi Nabi tidak mau lafaz yang diajarkan itu dirubah-rubah, nggak mau, tidak membolehkan. Ya termasuk sholawat ini. Tidak boleh antum nambah-nambahi Sayyidina. Bagaimana kalau antum ketemu Nabi nanti pada hari kiamat? Kenapa kamu nambahi Sayyidina? Siapa yang ngajari kamu? Anu ya. Nah, itu ya kawan. Gak boleh ya kawan, nambah-nambah. Nah itu. Bahkan sekarang, zaman sekarang ini nanti ada pembahasan khusus itu, sholawat bid'ah itu setelah ini. Orang bukan nambahi satu kata, satu paragraf, ya dia bikin sholawat sendiri. Itu ya. Ka'annahu, seolah-olah dia itu dapat lisensi dari Rasulullah. Silakan kamu bikin sholawat sakarepmu. Mana ada begitu Rasulullah?
Ya, tidak boleh kan bikin sakarape dhewe kita. Dan sekali lagi bahwa kita dalam beragama ini mencontoh Nabi SAW berdasarkan dalil. Kemudian di sini dikatakan hadis salat. Sudah. Jadi tidak ada tambahan Sayyidina. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kamu kalau salawat tidak ada Sayyidina? Karena Rasulullah mengatakan demikian. Tidak ada tambahan apapun. Termasuk Sayyidina tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian di sini ada penjelasan dari para ulama. Yaitu dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya mendengar langsung beliau pernah ditanya tentang bolehkah ketika kita mendengar nama Nabi maka kita ucapkan sholawat pendek sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis di kitab-kitab mereka. Antum kalau baca hadis Nabi di kitab Sahih Bukhari misalnya, apakah Imam Bukhari menukil sholawat ini lengkap begini ketika menyebut nama Nabi? Tidak kan? Imam Bukhari cuma menulis sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwasanya Imam Bukhari ketika menulis itu dan juga para ulama ahli hadis sallallahu alaihi wasallam itu dengan tulisan itu mereka juga baca dengan lisan sallallahu alaihi wasallam. Kadang alaihi salatu wassalam. Maka Syekh Abdul Muhsin Abbad menjawab boleh. Karena para ulama ahli hadis menulis itu di kitab mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Atau alaihi salatu wassalam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Boleh. Tapi itu di luar sholat loh ya. Kalau dalam sholat lengkap ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallam sampai innaka Hamidum Majid. Jadi sholawatnya yang lengkap ya, kan jangan pendek. Dalam tahiyat awal akhir baca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Langsung takbir berdiri ke rakaat ketiga. Belum lengkap itu sholawat. Lengkapi. Itu lengkapi. Itu. Jangan pelit mendoakan Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Selesai. Iya. Lengkapi sampai selesai. Sempurna. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, tsumma shallu 'alayya." Jika kalian mendengar suara muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Allahumma illa kecuali muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah, selesai menjawab adzan, ucapkanlah salawat untukku kata Nabi. Itu ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau di luar salat boleh Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, sallallahu alaihi wa sallam, maka Allah akan memuji dia 10 kali. Disebut namanya. Misalnya Aldi mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka Allah menyebut nama Aldi 10 kali di hadapan para malaikat. Ya, ini merupakan salah satu keutamaan apa? Sholawat. Dalam satu riwayat, ya, nanti. Sebenarnya kalau ingin tentang keutamaan sholawat itu ada dalam kitab si Sahih Targhib Tarhib. Bab keutamaan sholawat itu lengkap ya, lengkap keutamaan sholawat. Masya Allah, jazakallah khair. Karya Syekh Al-Albani yang mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam Targhib Tarhib karya Imam Al-Mundhiri. Kemudian sallallahu aliyal wasilah. Setelah itu hendaklah kalian mintakan kepada Allah untukku al-wasilah, yaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi enggak ada tambahan wasyarafa alladhi wasyarafa. Ada tambahan-tambahan itu jangan ditambah-tambah ya. Ya. Itu ya.
Fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga. La tambaghi li 'abdin min ibadillah illa wa arju an akun anahu. Faman sa'ala li al-wasilah hatta lahu asy-syafa'ah. Ya, yang mana tidak pantas itu wasilah, tempat yang tinggi itu di surga dari hamba Allah kecuali aku. Aku berharap akulah itu, aku mendapatkannya. Gitu ya, kawan. Maksudnya di sini adalah, ya kawan, di samping kedudukan yang tinggi di surga juga maknanya adalah asy-syafa'ah, yaitu ketika seluruh para nabi dan rasul tidak berani meminta kepada Allah waktu itu di padang mahsyar, maka Nabi mengatakan, analah, saya akan minta kepada Allah. Maka Rasulullah SAW sujud di bawah arsy, ya, lillahi ta'ala, dan memuji-muji Allah dengan pujian yang diajarkan saat itu oleh Allah. Kemudian lama waktu itu sujudnya. Setelah itu Allah berfirman kepada Rasulullah, irfa' rasak, angkatlah kepalamu, washfa'tu syafa', mintalah kau syafaat, kau akan diberi syafaat. Wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi. Maka Nabi berdoa. Ada 4 orang yang didoakan oleh Nabi dalam syafaat. Itu ya. Ya, barang siapa yang mengucapkan ini setelah sholawat dan mendoakan itu untuk Nabi, Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah dan seterusnya itu, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Wa du'aul wasilah al-warid 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adhan, doa wasilah yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adhan, wa ba'da salati 'ala nabi, dan setelah salawat untuk Nabi adalah salawat Ibrahimiyah tadi yang sudah disampaikan secara sir, ya, tidak dengan keras. Maka membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata al-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Artinya, ya Allah, Rabb, Engkau lah Rabb yang memiliki seruan yang sempurna ini. Seruan apa di sini? Hayya 'alas shalah. Ini panggilan muadzin, hayya 'alas shalah, marilah salat berjamaah. Hayya 'alal falah, marilah menuju kebahagiaan dengan salat jamaah ini. Ini adalah dakwah tammah, seruan yang sempurna. Makanya Allah memuliakan muadzin pada hari kiamat. Kata Nabi, al-muadzinuna min ummati atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka azan dari umatku, tukang azan dari umatku di dunia itu, maka pada hari kiamat mereka itu orang-orang yang lehernya panjang. Maksudnya, kata ulama, terhormat, dimuliakan oleh Allah. Ya muadzin, isbir untuk azan, ya. Itu ya. Orang sering meremehkan ibadah azan ini. Orang meremehkan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti keutamaan. Sahabat karena mengerti, mereka itu yaqtatilun minal azan. Mereka berebut azan itu sampai hampir berkelahi. Iya, itu sahabat. Kalau zaman sekarang orang kamu. Yang itu disuruh nggak mau, sudah kamu sih. Akhirnya siapa yang mau? Anak cili. Kamu anak cili azan, anak kecil. Kenapa? Karena banyak orang nggak ngerti keutamaannya, keutamaan azan. Itu ya. Dan juga ayat yang berbunyi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Ini adalah muadzin, kata Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah yang perkataannya lebih baik dari orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh? Siapa itu? Kata Aisyah, muadzin. Karena dia mengajak orang salat, hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alas shalah berapa kali? 2 kali ya. Kemudian hayya 'alal falah 2 kali dengan suaranya yang merdu. Ya, ikhwan.
Iya. Awas salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini. Karena dalam seruan azan itu sungguh seruan yang sempurna. Di dalamnya ada takbir, mengagungkan Allah. Ada 2 kalimat syahadat, tauhid, dan ittiba' kepada Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sudah diterangkan tadi. Terus Allahu Akbar, terus la ilaha illallah, tauhid. Masya Allah. Ketika ada seorang azan di hadapan Nabi SAW, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi bersabda, kharajta minan nar. Ini kau keluar dari siksa neraka. Ini kau tidak termasuk orang disiksa. Itu maknanya. Yani insya Allah masuk surga tanpa hisab. Begitu ya. Biidznillah. Tanpa siksa. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berilah kepada Nabi Muhammad wasilah. Itu kedudukan yang tinggi pada hari kiamat, termasuk di surga. Wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah dia maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji, yaitu maqam syafa'ah. Ya, ketika semua para rasul tidak berani berbicara, maka Nabi dimuliakan oleh Allah, diizinkan untuk berbicara. Alladzi wa'adta, yang kau telah kau janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambahi wasyarafa, apalagi ditambah wasyarafa. Ya, itu. Apalagi sebelum azan ada tambahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ngapain ditambahi qul a'udzu birabbin nas? Nabi tidak pernah menyuruh begitu. Begitu pula ketika baca bismillah dengan sir ketika jadi imam. Sir itu ya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ya, ini yang dengar dia sendiri, bukan orang lain. Itulah makna sir. Pelan, didengar oleh dirinya saja. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam matluba 'inda du'a. Ketahuilah bahwa salawat untuk Nabi itu dibaca, diminta, dituntut. Ya, ini dalam hadis ada hadisnya. Ketika orang mau berdoa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli sallallahu alaihi wasallam, kullu du'a mahjub hatta yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan. Semua doa itu terhijab, terhalang, sehingga dia harus mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau berdoa, ya ada adabnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam dakwah. Ya, yang pertama dalam keadaan suci, sudah berwudu. Setelah itu menghadap kiblat. Kemudian mengangkat tangan. Belum. Memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Setelah itu bersalawat untuk Nabi. Setelah itu baru mengangkat tangan dan istighfar, minta ampun dulu sama Allah. Ya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Setelah tobat dan istighfar berulang-ulang, baru masuk ke nama Allah yang paling agung, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Baru setelah itu minta apa keinginannya. Setelah itu ditutup dengan salawat dan alhamdulillah. Setelah itu sedekah. Ini kata Ibnu Qayyim. Ini tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengawali dengan pujian dan salawat, dan mengakhiri dengan salawat dan pujian. Begitu adab-adab berdoa. Ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salam. Sahih hadis ini.
Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang ditugasi berkeliling di bumi. Ngapain? Menyampaikan kepadaku sholawat dari umatku. Dalam riwayat disebutkan nama dia dan bapaknya. Nama dia dan bapak kandungnya. Para ulama mengomentari hadis itu begini. Di sini menunjukkan keutamaan sholawat. Apa? Barang siapa yang bersolawat untuk Nabi, berarti dia telah berbakti kepada orang bapaknya, kepada orang tuanya. Kenapa? Karena disebut nama bapaknya di hadapan Rasulullah. Bahwa fulan ibnu fulan bersolawat untukmu wahai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubah wala siyama yaumul jumu'ah. Salawat untuk Nabi itu disyariatkan. Apalagi pada hari Jumat. Perbanyaklah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Fa aktsiru alayya binas salat fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang terbaik dalam sepekan adalah hari Jumat. Adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'ala
Ya, salawat untuk Nabi disyariatkan, sangat dianjurkan waktu di setiap hari, apalagi pada hari Jumat. Wa hiya min afdhalil qurbat. Dan ini termasuk ibadah yang afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawassul biha masyru' 'inda du'a, dan mengucapkan salawat ya sebagai tawassul dengan baca salawat itu. Arti tawassul itu perantara, yakni dengan perantaraan kita baca salawat untuk Nabi, maka kita minta kepada Allah. Maka ini salah satu tawassul yang disyariatkan adalah dengan amal soleh. Termasuk amal soleh adalah salawat. Li'annaha min al-amal as-salih, sebab ini termasuk amal soleh. Fanaqul Allahumma bi salati ala nabiyyika farrij anni kurbati atau karbati. Misalnya dia berdoa, ya Allah, dengan salawatku untuk nabimu, maka keluarkan aku dari segala kesulitan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salawat ini ada beberapa lafadznya tentang keutamaannya begini. Tadi kan disebutkan, barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah memuji dia 10 kali. Jadi ada tambahan, wa kataballahu lahu 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayiat wa rufi'a lahu 10 darajat. Ini ada tambahannya di kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang bersalawat untuk Nabi sekali, maka di samping dia mendapatkan pujian dari Allah 10 kali, dia dapat ganjaran 10, diampuni dosanya 10, dan diangkat derajatnya 10 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya kawan. Pernah ada seorang sahabat ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, berapa banyak kau mengucapkan salat untukku? Ya, ini kesimpulannya, di akhir daripada di situ sahabat ini akan membaca salawat untuk Nabi di seluruh doa-doanya. Dia salawat aja untuk Nabi. Maka Nabi menyatakan, maka Allah akan cukupi kepadamu, dan Allah akan hilangkan darimu segala kegundahan. Masya Allah. Di situ menunjukkan anjuran kita untuk memperbanyak apa? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya itu sebanyak-banyaknya. Dan kita disyaratkan ada sebuah hadis pagi dan sore bersolawat 10 kali masing-masing. Begitu ya kawan. Begitu pula ketika kita mendengar nama Nabi disebut, kita dianjurkan untuk baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Atadruna manil bakhil min ummat? Tahukah kalian orang yang bakhil dari umatku? Alladzi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Itu apabila disebut namaku di sampingnya, di depannya, maka dia tidak bersalawat untukku. Itu orang bakhil, kata Rasulullah. Ya, aku ucapkan salawat ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu mungkin orang nggak ngerti ya. Jadi ketika disebut nama Nabi menengah, kayak nggak ngerti dia. Nah sekarang udah ngerti ya tuh. Bahwa orang yang bakhil, pelit, medit adalah orang yang apabila disebut nama Nabi di depannya, dia nggak baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan nggak ya, ikhwah? Ini tentang keutamaan salawat. Insya Allah bab berikutnya tentang salawat bid'ah, salawat yang dikarang-karang oleh orang. Insya Allah di lain kesempatan, biiznillah ta'ala. Hah? Hah? Apanya? Jahar. Apanya? Baca bismillah. Iya, tapi sir baca bismillah. Gak kedengaran harusnya. Dia sendiri yang baca. Apa? Untuk didengar dirinya sendiri. Jangan diperdengarkan kepada orang lain. Ini adalah pendapatnya jumhur para sahabat dan khulafa ar-rasyidin.
ketika ditanya ada seorang sahabat, apakah Rasulullah baca bismillah ketika sholat? Ya, ini dengan keras. Maka dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, aku itu sholat di belakang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Mereka tidak pernah membaca bismillah dengan keras. Jadi yang keras itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana kita dapat itu? Antum lihat di tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, pembahasan basmalah. Memang ada hadis Nabi kadang memperdengarkan itu kadang-kadang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tujuannya Pak untuk memberitahu kepada para sahabat, mengajari sahabat bahwa bismillah itu dibaca. Tapi sir. Maka Nabi kebanyakan sholatnya itu sir baca bismillah. Jadi ada dalilnya ya, masalah ini. Tapi kalau misalnya ada seorang imam baca bismillah keras, gak masalah. Ya sekalian keras semuanya. Ya, dari mulai awal. Bismillahirrahmanirrahim. Keras dilakukan. Begitu. Kalau antum pakai mazhab sir, pendapat yang sir, alhamdulillahirabbil alamin, yang keras itu alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi? Cukup? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.